Alhamdulillah, kita lanjut kajian kita dari kitab Taisirul Alam Syarhu Umdatil Ahkam, Babul Imamah. Jadi pembahasan kita sekarang adalah tentang imamah. Imamah itu tentang kepemimpinan. Ya. Jadi kita membahas di sini tentang adab-adab dalam imam dan makmum. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan ya dalam agama ini adab-adab untuk menjadi seorang imam, seorang pemimpin dalam salat. Ya. Begitu juga makmum. Ya. Di mana dengan adab ini kita bisa menghindar dari bahaya. Ya. Jadi dengan memahami dalam adab-adab ini ternyata menyelamatkan kita dari bahaya, di mana bahaya itu bisa akan menjadikan kepala manusia nanti berubah menjadi kepala himar. Gitu ya. Kalau kita tidak mengerti tentang bab ini. Iya. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Ama yakhshan alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar." Atau yaj'alu suratahu surata himar. Muttafaqun alaih. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Saya ulangi ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala suratahu surata himar." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah dia tidak takut Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepalanya menjadi kepala himar kalau dia mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala. Jadi di sini ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita mengangkat kepala sebelum imam mengangkat kepala. Atau Allah menjadikan bentuk rupanya menjadi rupa himar atau keledai. Ya. Kalau dia mendahului imam. Jadi kalau imam mau ruku atau mau sujud, ya, kita dahului sebelum beliau ruku dan sujud atau apa saja dikiaskan kepada situ ya. Iya. Pokoknya kalau kita sebagai makmum tidak boleh mendahului imam. Ya. Bisa dipaham ya? Hadis ini kata ulama kita, innama ju'ilal imam fi salati liyuqtada bihi wa yu'tammu bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan pemimpin dalam salat supaya diikuti. Iya. Supaya diikuti. Iya. Bihaisu taqa'u tanqalatul ma'mumi ba'da tanqalatihi, di mana
dari setiap perubahan gerakan makmum itu harus setelah perubahan gerakan dari imam. Ya, jadi tidak boleh kalau imam belum berubah gerakannya. Iya. Sudah tahu ya hadisnya tadi bahayanya. Jadi Islam itu mengajarkan Masya Allah supaya kita berhati-hati dalam sholat. Kalau tidak berhati-hati maka kita bisa mendapatkan bahaya, dosa. Itu. Jadi jangan langsung sholat ya. Misalnya imamnya belum takbir, kita sudah takbir. Imamnya belum salam, kita sudah salam. Ya, itu dilarang dalam agama ya. Ya, dan ada hikmah di balik ini. Ya, bahwa salat saja kita harus ikuti pemimpin, apalagi dalam masalah ya bernegara, berbangsa. Ya, apalagi dalam perang. Ya, dan ini hikmah bahwa Islam itu semua ya harus taat sama pemimpin. Paham ya? Iya. Kalau tidak ada pemimpin bagaimana kira-kira? Berantakan ya? Baik dalam negara, baik dalam salat. Kan ada yang mau ruku, ada yang mau sujud, ada yang mau salam, akhirnya tak karuan semua. Iya. Tapi dengan adanya imam dalam salat yang harus kita ikuti, maka subhanallah ya kita teratur, rapi. Gitu ya. Dan dengan ini ya Allah jadikan bahwa posisi manusia dalam salat itu tidak membeda-bedakan. Baik dia kaya, miskin, besar, kecil, mulia atau masyarakat biasa. Itu sama. Harus ya satu komando. Ya, semua sama di hadapan Allah, tunduk beribadah. Merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada silang pendapat di kalangan ulama. Ittafaqal ulama ala tahrimi musabaqatil ma'mumi lil imam li hadzal wa'id syadid. Ia telah sepakat para ulama atas pengharaman mendahului imam. Jadi ya, haram. Kenapa? Karena adanya ancaman yang sangat keras. Iya. Jadi ada orang nanti kena ancaman ini karena tidak mempedulikan adab-adab ini. Makanya adab itu bagian daripada ilmu. Ya. Kita diajari adab terhadap orang tua, adab makan dan minum, adab tidur. Ya. Masya Allah, adab menjadi seorang makmum, begitu juga imam. Itu di balik itu ternyata memberikan banyak manfaat buat kita. Kemudian walakin ikhtalafu fi batlani salatihi, akan tetapi ulama kita berbeda pendapat ya dalam batalnya salat orang yang mendahului imam. Maka jumhur mengatakan annaha la tubtil, bahwa salatnya itu tidak batal. Iya. Qala Imam Ahmad dalam risalahnya, berkata Imam Ahmad dalam kitab beliau, dalam risalah beliau, laisa liman sabaqal imam salah, bahwa tidak ada salat bagi orang yang mendahului imam. Iya.
Jadi kalau tidak ada salat di sini biasa ada ulama mengatakan ya bisa pahalanya kurang atau bisa juga gugur sama sekali. Washabul imam yaquluna man sabaqa imamahu bi ruknin karuku'in wa sujudin fa alaihi ayarji'a liya'tiya bihi ba'dal imam. Ya. Dan ashabul imam ya teman-teman dari ya imam ya maksudnya teman-teman yang lain ya yang dari Imam Ahmad ini, mereka mengatakan barang siapa yang mendahului imamnya baik dia ruku, baik itu ruku ya atau sujud, maka hendaklah dia kembali ya. Jadi misalnya imamnya masih berdiri ini, dia sudah ruku, maka dia harus kembali lagi. Itu maksudnya kalau imamnya belum ruku. Fa in lam yafal amdan hatta lahiqahu al-imam fihi. Iya. Itu ya. Kalau dia tidak melakukannya dengan menyengaja ya, itu maksudnya harus dia kembali supaya dia bisa mendapati imam padanya. Kalau tidak kembali berarti batal salatnya. Gitu ya. Jadi sia-sia orang yang salat kalau batal salatnya ya, rugi. Tidak dapat pahala, justru dapat dosa. Gitu. Wasahih ma dzakarahu fi risalah. Dan pendapat yang benar adalah apa yang disebutkan dalam Ar-Risalah, yaitu perkataan Imam Ahmad. Ya. Yaitu tidak ada salat bagi orang yang mendahului imam. Itu yang benar. Ya. Jadi biasa ya ada anak-anak itu begitu. Imamnya belum sujud, dia sudah sujud. Kalau anak-anak ya harus, ini masih dimaafkan kalau pertama, tapi kalau orang tua ya sudah dicatat amalannya dia ya. Jadi harus ya lebih berhati-hati lagi. Naam. Taib. Kemudian kesimpulan dalam hadis ini. Yang pertama, tahrimu rafi'ir ra'si fi sujud qabla al-imam, yaitu pengharaman mengangkat kepala dalam sujud sebelum imam, dan ancaman bagi orang tersebut ya berdasarkan dengan dalil pelarangan ya, dalam pelarangan yang disebutkan dalam hadis tadi. Isla wa'idun illa ala mahram. Ya. Jadi tidak ada ancaman kecuali pada perkara yang haram. Itu perlu diingat ya. Tidak ada ancaman kecuali pada perkara yang haram. Ayat. Wa qad au'ada alaihi bil mashi wa huwa min asyaddil uqubat. Dan sungguh ya telah diancam atas orang tersebut dengan perubahan ya, perubahan bentuk badan ya. Dan ini adalah asyaddul uqubat, seburuk-buruk atau hukuman yang paling keras. Ayat. Yang kedua,
Yulhaqu bidzalika musabaqatul imam fi kulli tanqalatis salah. Ya. Yang kedua bahwa kita dilarang ya mendahului imam dalam semua gerakan-gerakan salat. Jadi bukan saja rukuk dan sujud. Jadi dua yang disebutkan dalam hadis tadi itu berlaku pada semuanya. Jadi pengharaman itu berlaku pada semuanya, bukan saja pada rukuk dan sujud. Nah, jadi ada dalil atas tambahan qiyas yang benar yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar dari hadis Abu Hurairah, hadisnya marfu. Alladzi yakhfadu wa yarfa'u qabla al-imam innama nasyatuhu biyadi syaitan. Jadi orang yang yang menunduk yakhfad, atau orang yang mengangkat sebelum imam, maka nasiyatuhu biyadi syaitan. Orang itu ubun-ubunnya berada di tangan syaitan. Ini ya. Yang ketiga, wujubu mutaba'atil ma'mum lil imam fi shalah, wajibnya mengikuti imam dalam salat. Jadi tadi ada haram, maka ada yang wajib. Haram mendahului dan wajibnya adalah harus mengikuti imam. Nah, ini dalam salat. Ya, tapi kalau sudah salam kan menjadi masalah ya. Taib. Jadi kalau ada yang misalnya imamnya masih duduk, kalau makmum mau berdiri tidak jadi masalah, kan ini sudah di luar salat. Ya, kan ada juga sebagian sampai pahami jangan berdiri dulu kalau imamnya belum keluar atau belum berdiri. Jadi dia tunggu imamnya sampai juga pulang baru dia pulang. Karena dia pahami secara umum dalam hadis ini. Ini sebagai bentuk kekeliruan ya. Kemudian yang keempat, annal jaza min jinsil amal. Bahwa balasan itu tergantung dari jenis amalan. Jadi ini kaidah ini sudah ma'ruf. Ya, siapa yang berbuat baik maka balasannya adalah adalah surga. Siapa yang berbuat buruk maka balasannya adalah neraka. Maka di saat dia mengangkat kepala, juzia bil wa'id bil maskhi, maka balasannya adalah kepala itu diancam dengan perubahan. Nah ini, jadi kita berhati-hati. Ya. Yang kelima, tu'adul musabik bil maskhi ila suratin himar. Jadi ancam orang yang mendahului dengan perubahan kepada bentuk himar. Jadi biasa kita lihat manusia pernah mungkin lihat ya, tapi ini mungkin
bukan nyata tapi masih kayak dalam film kah atau dalam karton. Ya, manusia berkepala binatang. Iya. Tapi ini akan nyata nanti. Gitu ya. Akan ada nanti di akhirat yang seperti itu. Nah, ini kita harus percaya apa yang Nabi kabarkan sebagai bentuk keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, jadi tidak boleh kita ragu ya sedikit pun apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Kemudian yang keenam, tadullu musabaqatul imam ala rakbati fi istijalil khuruji minas salah. Iya. Wadzalika maradun dawa'uhu yatadzakkara sahibahu annahu la yaslima qabla al-imam. Hadis ini juga menunjukkan ya bahwa mendahului imam ya ala rakbati fi istijalil khuruj minas salah, yaitu adanya ketergesa-gesahan keluar dari salat ya. Ya. Wadzalika maradun, dan itu termasuk penyakit ya. Kalau ada orang tergesa-gesa mau salam ya, padahal imamnya belum salam. Ya, maka obatnya adalah kita harus ingatkan orang tersebut ya, supaya dia jangan salam sebelum imamnya salam. Ya, ini pelajaran di sini. Kecuali kalau ada uzur syar'i, misalnya ada ular atau ada anak kecil yang kita mau selamatkan, kita khawatirkan mau jatuh, maka boleh ya kita merubah salat atau membatalkan salat atau berdiri sebelum imam berdiri atau ya keluar dari keimaman ya, keluar dari saf salat boleh kalau ada uzur syar'i. Yang ketujuh, al-wa'idu bitakiri surah ma yarfa'u rasahu qabla al-imam ila surati himar amrun mumkin wa huwa min al-maskhi walakinahu lam yankul wuqu'uhu, bahwa ancaman dengan perubahan bentuk ya dari orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam menjadi ya bentuk himar itu perkara yang memungkinkan ya, tidak boleh kita ragu. Ya. Akan tetapi di sini tidak ada penukilan tentang terjadinya perkara itu, ya. Tapi maksudnya terjadinya, bilang ada yang pernah terjadi, itu tidak ada yang dinukil keterangan begitu. Tapi kita harus yakin bahwa itu mungkin saja. Iya. Dan di sini juga bisa terkandung di dalamnya min tahwili surah ila tahwili nahirah. Ayat. Wadzalika bi ayyasbiha balidan kal himar. Jadi bisa juga maksudnya di sini yang dimaksud perubahan orang itu bisa menjadi bodoh sebagaimana himar. Ayat, bisa dalam keadaan bingung. Ya, atau ya, jahil, itu bisa maknanya begitu. Jadi bukan rubahnya mukanya yang berubah, tapi
dia akalnya lagi yang berubah. Yang tadinya pintar bisa menjadi bodoh. Akhirnya dia seperti himar, keledai. Pernah lihat himar? Belum ya? Jadi himar itu kalau dia bawa barang-barang, dia tidak pernah menengok ke belakang. Apa yang dia bawa? Apakah makanan atau minuman? Ini penggambaran kepada orang yang memegang Al-Quran tapi tidak pernah mengamalkan. Itu menunjukkan bodohnya itu himar. Bisa saja makanan atau minuman yang bisa menghilangkan laparnya dan hausnya, tapi tidak pernah dia perhatikan. Akhirnya berjalan terus dalam keadaan lapar dan haus. Itu gambaran kebodohannya himar. Makanya manusia jangan sama dengan himar ya. Ini bisa dibaca dalam surah Al-Jumu'ah. Taib. Sekarang kita pindah di hadis berikutnya. An-Nabi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu wa idza sajada fasjudu wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya imam itu dijadikan pemimpin supaya kita ikut sama beliau, diutama bihi, supaya kita siap menjadi makmum. Jadi makmum itu artinya orang yang siap mengikuti imam, siap dipimpin, itu namanya makmum. Fala takhtalifu alaih, maka janganlah kalian menyelisihi imam. Fa idza kabbara fakabbiru, maka apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u, dan apabila dia ruku, maka rukulah. Dan apabila dia mengatakan sami Allahu liman hamida, maka katakanlah Rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu, dan apabila dia sujud, maka sujudlah. Dan apabila dia salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian dengan duduk pula. Kemudian di hadis berikutnya, wa ma fi ma'nahu min hadisi Aisyah radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa shakin fa shalla jalisan wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman fa asyara ilaihim ayajlisu falamma insarafa qala innama ju'ilal imamu liutamma bihi fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Wa hadzal haditsus salasah. Dan maknanya hadis tadi itu disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah SAW salat di rumahnya. Waktu itu beliau sakit, maka beliau duduk. Jadi kalau orang sakit boleh duduk ya.
Ya, kalau tidak bisa berdiri, duduk. Fa shalla wara'ahu qaumun qiyaman, maka orang-orang di belakangnya itu salat berdiri. Maka Nabi memberikan isyarat kepada mereka supaya mereka duduk. Maka tatkala Nabi selesai dari salatnya, beliau mengatakan sesungguhnya imam itu dijadikan pemimpin supaya diikuti. Ya. Maka apabila imam itu ruku, hendaklah kalian ruku. Apabila imam itu dia mengangkat kepalanya, maka angkat pula kepalamu. Ya. Apabila imam mengatakan samiallahu liman hamida, maka katakanlah rabbana walakal hamdu. Dan apabila salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian dalam keadaan duduk. Ya. Ini 3 hadis ya. Perintah untuk mengikuti imam. 6. Ya sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah dalam hadis ini, fi hadainil hadisaini bayanu sifatil iktida'ul ma'mum bil imam. Dalam 2 hadis ini adalah penjelasan tentang sifat meladani imam dan mengikuti imam. Ya, itu ya. Jadi makmum harus ya mengikuti imam. Faqad arsyada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ma'mumin ila al-hikmati min ja'lil imam. Maka sungguh Nabi kita telah menuntun ya semua makmum. Ya. Jadi Nabi ajarkan kepada makmum ini ada hikmahnya di situ. Yaitu hikmahnya adalah hendaklah dia menjadikan imam. Iya. Jadi kalau menjadikan imam berarti harus diikuti, harus diteladani imam tersebut. Iya. Maka tidak boleh menyelisihinya. Ya dengan amalan ya. Amalan yang dikerjakan dalam salat. Ya tidak boleh ya. Wa innama tara'atan qalatuhu binizam. Ya, tapi kita diajarkan supaya betul-betul menjaga perubahan salat dengan mengikuti aturan. Ya, jadi perubahan salat itu misalnya kita walaupun sudah anggap lama berdiri, kalau imamnya belum rukuk, jangan rukuk dulu. Itulah hikmahnya di situ. Ya, kita menjadikan imam. Jadi aturan itu mengajarkan supaya kita betul-betul mengikuti imam, meneladani imam. 6. Fakabbiru, maka hendaklah kalian bertakbir kalau imamnya sudah takbir. Ya. Dan hendaklah rukuk kalau imamnya sudah rukuk. Ya. Wa idza zakarakum annallaha mujibun liman hamida biqaulihi sami Allahu liman hamida. Dan kalau imam itu menyebutkan kepada kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala ya mengijabah atau menjawab ya orang yang mengucapkan ya pujian kepadanya. Ya. Dengan perkataan sami Allah liman hamidah, Allah mendengar ya
pujian orang yang memujinya. Jadi di situ ya, fahmaduhu ta'ala biqaulikum rabbana walakal hamdu. Maka hendaklah engkau memuji Allah dengan perkataan kalian rabbana walakal hamdu. Segala puji bagi Allah Rabb kami. Ayat. Jadi ya, rabbana walakal hamdu. Atau ada doanya lagi tambahannya kalau kita mau perpanjang ya. Wa idza sajada fatabi'uhu wasjudu. Dan apabila imam dia sujud, maka hendaklah kalian mengikutinya dan sujudlah kalian. Wa idza shalla jalisan, dan apabila dia salat dalam keadaan duduk, ya, li ajzihi anil qiyam, karena dia tidak mampu ya untuk berdiri, fatahqiqan lil mutaba'ah, sebagai bentuk ya kita mengikuti imam, maka kita juga harus salat dalam keadaan duduk walaupun kita sanggup untuk berdiri. Iya. Jadi kalau imamnya salat duduk padahal kita sehat ini ya, makmum sehat, maka makmum tetap harus duduk. Iya. Ada hikmahnya di sini, masya Allah ya. Iya. Karena dalam agama itu, masya Allah, tidak boleh kita berlebih-lebihan kepada seorang imam, sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan kepada nabinya, ya, atau pemimpinnya. Kita dalam agama itu dilarang. Ayat. Makanya coba lihat, sampai Nabi ajarkan tidak boleh ya berdiri menjemput ya sebagai bentuk pemuliaan kepada orang yang datang. Ayat. Ternyata Nabi dengan praktek seperti ini mengajarkan supaya kita ya jangan berlebih-lebihan. Ya, karena ada orang dalam beragama ini sangat berlebih-lebihan terhadap pemimpinnya, terhadap nabinya, terhadap orang soleh. Ya, sampai mati pun dia masih tetap mendatanginya, mendatangi kuburannya. Ya. Apalagi dalam maulid, ada yang sampai berlebih-lebihan kepada Nabi, ada yang mengatakan Nabi katanya turun, hadir. Waliyadzubillah. Ini bentuk gulu dalam beragama. Iya. Makanya kita dengan cara seperti ini dalam salat saja tidak boleh sampai berlebih-lebihan kepada seorang imam atau pemimpin. Iya. Pernah Nabi disambut dengan berdiri oleh para sahabat, Nabi tegur. Iya. Jadi ya. Jadi tidak boleh ya. Nah, makanya dalam salat pun kita diajari seperti ini. Iya. Makanya Nabi SAW mengatakan la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam, janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan kepada Nabi Isa. Iya. Jadi ya. Jadi ada hikmahnya di situ. Iya. Karena orang-orang Nasara sikap gulunya itulah yang menjadikan mereka sampai mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Iya. Sampai dia katakan Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati.
Gitu ya. Itu awalnya dari perkara sepele, dari sifat gulu, sampai muncullah keyakinan seperti itu. Iya, makanya kita dilarang dalam agama ini. Ya, makanya saddul lisyariah itu penting, menutup rapat-rapat pintu-pintu yang mengantarkan kepada bahaya, kepada kesyirikan. Apalagi di ini banyak kasta-kasta bilang oh ini male trend male golongan atas, golongan bawah. Itu dihapus dalam agama sebenarnya. Ya. Ini masih ajaran-ajaran Hindu. Akhirnya ya masih ada istilahnya paham oh ini orang-orang yang dulu jadi budak, orang disuruh-suruh. Ini dihapus di dalam agama. Masya Allah ya. Karena ini termasuk perkara gulu yang bisa mengantarkan kepada bahaya seperti orang-orang Nasara dulu. Ya, makanya pintu-pintu untuk mengantarkan kepada bahaya itu dicegah dalam agama. Ya. Makanya Nabi katakan innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Saya ini hanya seorang hamba saja. Makan, minum, beristri, tidur, sakit seperti kalian. Iya. Ya, jadi cuma bedanya iya. Kita dengan Nabi ya. Nabi selain dia sebagai hamba, dia juga seorang rasul, dikasih wahyu. Nah, ini yang kelebihannya dia. Kita tidak dikasih wahyu. Iya. Tapi bagaimanapun dilarang berlebih-lebihan kepada beliau. Iya. Itu ya hikmahnya, Masya Allah. Taib. Sudah waktu ya. InsyaAllah kita akan lanjut pada pekan yang akan sudah pekan yang akan datang ya sudah. InsyaAllah. Jadi taklim kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala hudurikum fi hadhil majalis fi hadzal majlis ilm. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.